adik-adik Rocky, senang sekali bisa bertemu adik-adik Rocky di ibadah Rocky online minggu ini. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur minggu ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji Engkau Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti pada baik kan? Udah di minggu kedua ini, Rocky Online kita belajar tentang Yeremia. Ingat gak Yeremia itu siapa? Adik-adik, udah belum merasakan apa yang Yeremia rasakan di dalam hidup adik-adik? Yeremia merupakan nabi yang berani yang menegakkan kepatuhan kepada Allah Bapa. Dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk membawa orang-orang yang meninggalkan Tuhan kembali untuk mencari Tuhan. Maka dari itu adik-adik, Yeremia menderita ketika di bumi ini melanjutkan apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Tapi Nabi Yeremia tidak khawatir karena dia tahu ketika bergantung hidup kepada Tuhan, dia akan memperoleh hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan dan tentunya keselamatan adik-adik. Karena Nabi Yeremia diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia-manusia yang pergi meninggalkan Tuhan adik-adik, itulah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Saking Allah mengasihi kita adik-adik, maka ia sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita adik-adik. Yesus Kristus adalah hadiah terbesar bagi umat manusia karena dari dalam dirinya kita memperoleh keselamatan. Yuk adik-adik, karena hal tersebut, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, maka Kabili mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri, angkat tangannya dan mengatakan super kebenaran hari ini. Aku memuji Tuhan karena Ia menyelamatkanku. Sekali lagi adik-adik, aku memuji Tuhan karena Ia menyelamatkanku. Nah itu tadi adik-adik super kebenaran Rocky Online kali ini. Kembali kita diingatkan untuk selalu memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan dan Tuhan telah baik bagi hidup kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bukan hanya sekedar untuk menghapuskan dosa-dosa kita adik-adik. Tapi lebih besar dari itu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita agar kita dapat merasakan kehidupan kekal bersamanya adik-adik. Tuhan Yesus sangat layak untuk mendapatkan segala hormat, penyembahan, pujian dari kita. Petunjuk jalan yang dapat kita peroleh dari kisah Yeremia yaitu bahwa perkataannya mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus selalu menghormati bait Allah. Seperti yang ditulis pada Matius 21 ayat 12-13, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Seperti itu tadi adik-adik yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus dan juga Nabi Yeremia selalu menghormati dan menguduskan bait Allah. Maka dari itu adik-adik, hal tersebut harus kita lakukan. Kita harus menghormati bait Allah. Yang kedua adik-adik, nubuat benar. Yeremia menyampaikan nubuat yang benar bahwa Tuhan Yesus akan datang suatu saat nanti sebagai Allah dan juga manusia. Nah, hal tersebut Yeremia lakukan dengan harapan untuk menjadi kabar sukacita bagi orang-orang pada zaman itu adik-adik. Dalam hal tersebut, Yeremia menginginkan bahwa nubuat atau kabar yang ia bagikan itu menjadi pengharapan dan kabar sukacita bagi kita semua. Maka dari itu adik-adik semua di dalam kehidupannya sehari-hari harus memperkatakan hal-hal yang benar. Karena hal-hal yang benar itu berasal dari Allah dan akan menjadi sukacita bagi kita semua. Yang ketiga, perjanjian baru. Yeremia selalu mengingatkan orang-orang Israel untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Sama seperti Tuhan Yesus di perjanjian baru, Tuhan Yesus selalu menegur kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita adik-adik. Namun percayalah adik-adik, seperti yang dikatakan oleh perjanjian baru, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Tapi adik-adik, nggak boleh berbuat dosa ya. Maka dari itu adik-adik, keputusan adik-adik adalah harus hidup bergantung pada Tuhan. Oke adik-adik, bersama dengan Kabili, yuk kita ulangi untuk mengucapkan super kebenaran minggu ini. Super kebenaran, aku memuji Tuhan karena Ia menyelamatkanku. Sekali lagi adik-adik, aku memuji Tuhan karena Ia menyelamatkanku. Adik-adik, jadi kita harus senantiasa memuji Tuhan karena Tuhan terlebih dulu telah menyelamatkan kita. Dan super ayat untuk Rocky Online minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 14.
Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Yuk adik-adik, sekali lagi kita baca super ayat hari ini. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Nah, dari firman Tuhan kali ini adik-adik, kita tahu nih bahwa hal apapun yang kita lakukan di dunia ini, di kehidupan ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Maka dari itu kita harus bersuka cita adik-adik karena hal itu. Yuk adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kali ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diingatkan dan kembali diingatkan untuk tahu betapa Engkau mengasihi kami Tuhan dan telah memberikan hidup. Ulang. Betapa Engkau mengasihi hidup. Tujuan hidup. Oke. Yuk adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kali ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami kembali diingatkan untuk tahu betapa besarnya kasih-Mu kepada hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena telah memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk hidup kami agar kami dapat hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali lagi bersama Kak Billy di Creative Time. Di Creative Time kali ini Kak Billy mau ngajak kalian untuk bermain plastisin, atau biasa adik-adik tahu dengan malam. Nah adik-adik, Kak Billy kali ini bebasin adik-adik mau bikin apa aja, tapi ada aturannya. Adik-adik harus membuat sesuatu yang dirasa sama adik-adik itu baik, atau bahkan mungkin menurut adik-adik ada filosofi tersendirinya dari apa yang adik-adik pikirkan itu. Nah adik-adik bisa bikin bebas, nanti adik-adik bisa ceritain ke grup WhatsApp kakak-kakak Rocky. Nah contohnya adik-adik, di sini Kak Billy udah bikin es krim nih adik-adik. Es krimnya rasa strawberry. Nah menurut Kak Billy es krim itu manis adik-adik, jadi dia itu disukai banyak anak-anak. Bahkan gak cuma anak-anak adik-adik, banyak orang yang menyukai es krim. Nah jadi filosofinya itu es krim disukai banyak orang adik-adik. Yang kedua, nah Kak Billy punya penyu adik-adik. Nah penyu ini menurut Kak Billy ada filosofinya juga adik-adik. Nah menurut Kak Billy, penyu ini mengajarkan nilai kepada Kak Billy, biar lambat asal selamat adik-adik. Nah kenapa biar lambat asal selamat Kak Billy? Begini adik-adik, di dalam kehidupan ini menurut Kak Billy, hal yang terburu-buru itu tidak baik adik-adik. Jadi lebih baik kita tenang dan percaya untuk melakukan segala hal, dan akhirnya kita akan selamat. Seperti itu adik-adik. Dan yang terakhir, Kak Billy punya telur penyu. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan Kak Billy untuk Creative Time kali ini. Adik-adik bisa bebas mau gambar apa aja, mau bentuk apa aja, sesuka hati adik-adik, asal ada nilai baiknya adik-adik. Oke, sampai jumpa di Creative Time minggu depan. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa minta bantuan papi mami untuk memberikan persembahan dapat melalui transfer atau scan QR Code yang akan ditampilkan di pengumuman berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online minggu ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.